Saudara, Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Bengkayang menunjang program ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan demplot 3 jenis komoditi pertanian di lahan kosong sekitar Batalion Zeni Zempur 64 Kompi Zeni Tempur B di Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pengembangan demplot sejumlah komoditi pertanian dilakukan melalui teknologi tanpa olah tanah. Sejumlah komoditi pertanian yang dikembangkan TNI diantaranya seperti padi, jagung, dan termasuk komoditi pertanian yang sedang baru muncul di daerah setempat, yaitu sorghum. Sorghum merupakan tanaman pertanian asal Afrika, memiliki kandungan gizi tinggi dan bernilai ekonomi sama seperti jagung, serta memiliki tingkat keamanan tinggi, mudah berkembang di lahan kering. Aster Kasdam 12 Tanjung Purah yang diwakili Komsos Terdam Mayor Armet Yogi mengatakan, untuk TNI dituntut selalu mendukung ketahanan pangan nasional, mulai melakukan pendampingan para petani, mengolah tanah, penanaman sampai dengan panen hasil. Kita senantiasa selalu mendampingi dari mulai adanya pengolahan tanah, kemudian penanaman sampai dengan panen. Dan saat ini sedang masa panen, kita mendampingi di lapangan dalam rangka serap gabah oleh Bulog. Dalam rangka mencapai target serap gabah untuk mencapai 3 juta ton dari target nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang, Yulianus mengatakan, tanaman sorghum tergolong jenis komoditi pertanian baru dan belum banyak dikembangkan di Kabupaten Bengkayang. Karena itu ia berharap dalam pengembangannya perlu sosialisasi yang optimal kepada petani atau masyarakat di daerah setempat. Karena memang kita bicara masalah sorghum ini kan kesesuaian tempat. Nah, kalau masalah potensi di Bengkayang terkait dengan masalah budidayanya, seperti yang kita tahu bahwa kondisi Bengkayang kan secara iklim tidak jauh berbeda secara kalbar ya Pak. Jadi terkait dengan masalah peluang ataupun potensi untuk penanaman budidayanya dari sisi profitas saya rasa tidak masalah. Yang menjadi tantangan ke depan seandainya memang sorghum ini menjadi salah satu komoditas yang memang akan disosialisasikan adalah terkait dengan masalah sosialisasinya ataupun pengakrabannya dengan pihak petani, karena pelaku di lapangan kan pasti petani. Pengembangan sorghum di Kalimantan Barat adalah yang pertama kami melakukan zonasi untuk agroekologinya, mana daerah-daerah yang cocok untuk tanaman sorghum. Yang notabene sorghum ini tidak terlalu banyak membutuhkan air, kemudian bisa hidup di lahan marginal, di lahan yang tidak subur begitu, sehingga lahan-lahan ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman sorghum sebagai diversifikasi pangan, baik untuk pangan manusia, untuk pakan ternak, maupun untuk energi. Jadi kelebihannya itu dia amat sangat tahan kering. Jadi saya sarankan kalau untuk daerah Kalbar, itu penanamannya di MK2. Pada saat orang selama ini nggak bisa nanam, ini saya pastikan bisa tumbuh dan berhasil dengan baik. Kemudian keuntungan daripada sorghum ini, dia itu kadar gizinya itu sebanding dengan jagung. Dan biaya pemeliharaannya murah karena pupuknya cukup separuh dibandingkan dengan jagung. Kemudian ya itu tadi dia tahan kering, sehingga untuk pakan ternak itu akan sangat bagus. Lahan kosong yang berpotensi menjadi lahan pertanian di sekitar Batalion Zeni Tempur 64 Kompi Zeni Tempur B di Kecamatan Lumar tersedia seluas 15 hektar. Komoditi demplot tanaman yang sudah siap dipanen adalah tanaman jagung termasuk juga padi. Dari Kabupaten Bengkayang, Stefanus Robin, Ruai TV, mewartakan.